Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya sendiri Raya Zahra. Saya Musyifa. Dan pada kesempatan kali ini kami akan bercerita kepada kalian semua tentang tokoh tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, pada kali ini kami akan mulai dari Imam Al-Ghazali yang akan dijelaskan oleh Musyifa. Jadi kita masuk ke biografi Imam Al-Ghazali. Nah, nama lengkap beliau sendiri adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Dusi Al-Nasyaburi Al-Faqih As-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari yang dikenal dengan julukan Hujatul Islam. Lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i dan aliran Asy'ariyah yang juga dikenal sebagai filosof dan sufi. Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain sufi yang hidup sederhana dan sangat berharap anak-anaknya menjadi ahli fikih dan ceramah. Setelah wafatnya sang ayah, Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad dididik oleh teman ayah mereka, seorang sufi yang mengarahkan mereka untuk belajar di madrasah Tus. Lalu terus Al-Ghazali belajar fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani. Setelah itu, beliau melanjutkan studi ke Jogja dan Nisabur, di mana ia berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini dan menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih Syafi'i, ilmu peribadatan, dan filsafat yang kemudian mengarahkannya untuk menulis karya-karya monumental. Setelah menjadi pengajar di madrasah Nizamiyah di Baghdad, Al-Ghazali mengembangkan pikiran ilmiah termasuk kritik terhadap filsafat dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah. Lalu kemudian beliau ini mendapat pengalaman yang sangat membekas di hatinya. Saat dalam perjalanan ke Tus ini, Imam Al-Ghazali ini sempat dirampok dan kehilangan buku catatannya. Nah, kejadian ini menyadarkan beliau akan pentingnya menghafal ilmu. Lalu menjadikan dia selama 3 tahun ini merenungi dan menghafal semua pelajaran dari gurunya. Lalu beliau ini sempat menimba ilmu di Nisabur. Beliau berguru pada Imam Haramain Al-Juwaini, yaitu seorang ulama Asy'ariyah yang menguasai banyak ilmu fikih, mazhab Syafi'i, debat, usul, logika, mantik, hikmah, dan filsafat. Lalu beliau mendapat gelar Bahr al-Muhrit, yaitu lautan yang dalam karena kepakarannya. Lalu di dunia pendidikan, setelah gurunya wafat, Imam Ghazali ini diundang Wazir Nizam Al-Muluk ke Askar. Lalu beliau diangkat menjadi guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad pada usia 30 tahun. Lalu pemikiran dan kritik beliau terhadap filsafat, yang pertama, beliau ini menulis kitab Tahafut Al-Falasifah, yaitu keracunan pada filsuf untuk mengkritisi filsafat. Lalu meski kritis, dia tetap mengambil sisi positif dari filsafat, dan beliau juga meneliti karya-karya Ikhwan As-Safa dan Ibnu Sina. Lalu beliau memiliki karya-karya monumental, yaitu beliau menulis sekitar 457 kitab, termasuk Ihya Ulumuddin, Kimia As-Sa'adah, Mishkat Al-Anwar, Minhaj Al-Abidin, Al-Munjizu, Min Al-Jalal, dan lain-lain. Lalu saat menjelang wafatnya, beliau ini meninggalkan dunia akademik dan kembali ke Tus untuk membangun Zawiyah Sufi. Lalu beliau aktif membimbing murid dalam tasawuf, dan beliau juga tinggal di Damaskus dan sempat beriktikaf 10 tahun di Masjid Jami Umawi. Lalu di akhir hayatnya, beliau mengisi dengan mendalami hadis-hadis, dan dia wafat di Tus pada 14 Jumada Akhir 505 Hijriah. Lalu kita masuk ke inti ajaran tasawufnya. Perjalanan menuju tasawuf. Sebelum menempuh jalan sufi, Al-Ghazali telah menguasai fikih, filsafat, dan ilmu kalam. Lalu beliau sendiri memilih jalan sufi karena melihat kesempurnaan ilmu dan amal, serta ketulusan dan ketenteraman pada sufi. Lalu konsep tasawuf menurut Al-Ghazali, yang pertama tasawuf akhlaki, yaitu menekankan perbaikan akhlak dan penyucian hati. Lalu ilmu sufi sendiri membebaskan jiwa dari sifat tercela dan mengisinya dengan zikir dan cinta kepada Allah.
lalu diam yang berarti menyuburkan akal dan ketakwaan, lalu menahan lapar dan begadang yang bertujuan untuk menjernihkan hati. Lalu ada riadah yang berarti latihan diri hingga menjadi karakter. Lalu mujahadah yang berarti perjuangan melawan hawa nafsu. Lalu beliau juga menjelaskan ada 2 jenis ilmu tasawuf. Yang pertama ilmu muamalat, yaitu ilmu tentang keadaan hati, yaitu sabar, syukur, takut, dan lain-lain. Langsung sombong begitu. Lalu ada ilmu mukasyafah, yaitu penyingkapan hakikat yang hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah mencapai kedalaman spiritual. Lalu puncak tujuan tasawufnya yang pertama ada al-qurb, yaitu kedekatan dengan Allah. Lalu ada fana fi Allah, yaitu yang lebur dalam keesaan Allah, bahkan tidak melihat diri sendiri. Lalu tahapan spiritual yang ada perjalanan spiritual yang disebut juga suluk. Lalu seorang salik ini perlu iradah yang kuat, guru pembimbing, dan tempat sholawat atau yang disebut zawiyah. Lalu ada tahapan spiritual yang disebut hal, yaitu keadaan sementara, dan makom, yaitu keadaan yang mantap. Lalu beliau juga menjelaskan ada 8 makom dalam Ihya Ulumuddin, yaitu taubat, sabar, syukur, roja, khauf, zuhud, tawakal, dan mahabbah. Yang mahabbah ini artinya cinta kepada Allah, yaitu makam yang paling tinggi, yaitu melahirkan rindu, kedekatan, dan ridho. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oke, jadi sekarang kita akan mulai dari biografinya. Nah, tapi sebelum kita mulai ke biografinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lumayan terkenal gara-gara kisahnya yang unik sih sebenarnya. Nah, tapi sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau itu lahir di Jilan pada pertengahan Ramadan tahun 471 Hijriah, dan beliau ini menetap di kota kelahirannya sampai dengan usia 18 tahun. Nah, setelah 18 tahun beliau itu pindah ke Baghdad dan sampai akhir hayatnya ya pada tanggal 10 Muharram tahun 571 Hijriah. Nah, beliau ini adalah seorang yang banyak belajar dari para tokoh dan ulama tentang Al-Quran dan hadis, fikih, bahasa sastra, dan lain-lain. Nah, kalau tentang mempelajari Al-Quran, beliau itu mempelajari dari ulama seperti Abu Al-Wafa Ali bin Uqail Al-Hanbali dan Abu Khattab Mahfuz Al-Wazani Al-Hanbali. Dan kalau misal tentang hadis, fikih, dan lain-lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar dari Abu Sa'ad Al-Muhrini dan Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Nah, bisa dilihat karya-karyanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga penulis, dan karya-karya itu seperti Aurat Al-Jailani, Tuhfat Al-Mutakin, Wasabil Al-Arifin, dan Futuh Al-Waid. Nah, dia punya murid-murid juga dan berasal dari berbagai latar belakang, dan termasuk tokoh-tokoh seperti Abu Ali Hasan bin Muslim dan Qadi At-Tayar Al-Misriyah. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini termasuk tokoh utama mazhab Hanbali. Jadi karena beliau itu pendidikannya sistematis, nah makanya dia itu menjadi seorang ahli dalam akidah, syariat, tarekat, serta bahasa dan sastra. Dan selama 40 tahun beliau itu aktif menyampaikan nasihat, mengajar, dan memberikan fatwa di madrasahnya sejak tahun 521 Hijriah hingga 560 Hijriah. Jadi beliau ini mendedikasikan hidupnya untuk ilmu pendidikan, bimbingan, dan dakwah. Nah, kalau di dunia tasawuf ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki sebagai Sultan Al-Auliya, yaitu yang berarti rajanya para wali, karena beliau itu memiliki akhlak yang terpuji, ahwal dan karamah yang dimilikinya. Nah, terus Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dan Ibnu Taimiyah mengungkapkan pujian untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Beliau itu seorang sufi besar ya, dan dia itu berhasil memadukan syariat dan hakikat gitu.
kisah yang mungkin sebagian orang juga udah tahu, tapi sebagian juga belum. Jadi pada suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu melihat seberkas cahaya berkilau dari langit kan. Dan seberkas cahaya itu mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Nah tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu merasa ada sesuatu yang aneh nih. Kenapa tiba-tiba ngaku sebagai Tuhan? Aneh banget. Nah akhirnya beliau itu segera berdoa kepada Allah dan menanggapi dengan tegas bahwa itu adalah tipu daya setan karena bertentangan dengan ajaran Allah. Nah berkat itu beliau selamat dari tipu daya setan. Syekh Abdul Qadir melihat Islam dari dua aspek, yaitu lahiriah dan batinnya. Nah, lahiriah itu seperti misalnya wudu, mandi. Nah, kalau misalnya batinnya itu seperti penyucian hati, seperti doa gitu, kesadaran akan dosa, penyesalan dan upaya spiritual seperti tobat, zikir dan yang lain-lain semacamnya. Nah, kesucian batin ini dapat dirusak oleh sifat buruk, perilaku atau aktivitas haram, sehingga diperlukan pembaruan wuduan batinnya melalui penyesalan atau tobat, istighfar, serta doa untuk mohon perlindungan. Nah, bagi Syekh Abdul Qadir, pengamalan Islam itu harus mencakup aspek formal, ajaran fikih dan tasawuf. Dan kenapa sih kita aspek formal ajaran itu nggak cukup? Karena kalau pembelajaran misalnya aspek formal itu dia itu tidak tidak menyentuh dasar ajaran agama Islam secara dalam, jadi kayak cuma di surface-nya aja. Nah makanya kita membutuhkan tasawuf juga, pengamalan tasawuf yang mendalam gitu agar kita bisa memahami ajaran Islam yang dalam. Nah beliau itu juga nggak hanya memperhatikan dan mementingkan ibadah fardu, tapi amalan sunnahnya juga jalan. Nah lanjut dari hikmah yang bisa diambil, yang pertama yaitu keutamaan ilmu dan keikhlasan, bahwa kita itu menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh dan ingin mencapai ridho Allah dan bukan sekedar untuk duniawi gitu. Yang kedua, kedekatan dengan Allah. Nah tujuan tasawuf al-Ghazali adalah mencapai fana dalam kurung itu melebur dalam kesan Allah melalui disiplin spiritual, melatih diri dan meninggalkan hawa nafsu. Yang ketiga, ada integrasi antara syariat dan hakikat. Nah, syariat itu hukum Islam dan hakikat itu kebenaran spiritual. Nah, duanya ini harus digabung ya. Maksudnya kita harus menyeimbangkannya secara sinergis. Nih, kalau misalnya setiap hakikat yang tidak berpijak pada syariat adalah kezindikan. Nah, yang keempat yaitu perilaku sesuai dengan ajaran agama. Nah, tasawuf yang dikembangkan beliau itu adalah tasawuf akhlaki kan, yaitu tasawuf yang berorientasi pada mengintegrasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Oke, sebelum kami tutup presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai dua tokoh tasawuf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.